Selamat datang kembali dengan saya Azriel Sabrizal dengan Saya Reza Septian Ramadhani. Oke, hari ini bukan tentang pertandingan sepak bola, bukan pula tentang perebutan bola, bukan pula tentang tendangan penalti, tetapi hari ini adalah pertandingan besar, yaitu tentang hak dan kewajiban. Betul sekali Bung Azriel. Kita akan menyimak bagaimana narasumber-narasumber hebat di dunia nyata memahami aturan main bukan dari wasit, tapi dari hati nurani dan konstitusi. Betul sekali. Apakah mereka tahu kapan harus menuntut hak, dan mereka juga apakah tahu dan siap untuk memenuhi kewajiban? Ini bukan sekedar teori, ini tentang karakter, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Langsung saja kita saksikan wawancaranya. Jangan kemana-mana, karena pertandingan hidup ini akan segera dimulai. Kalau kopi sudah diaduk, apa itu tandanya Bung Reza? Wawancara akan segera dimulai. Oke. Few moments later. Kewarganegaraan itu berarti status hukum seseorang berada di suatu negara terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga di negara tersebut. Jadi dalam kewarganegaraan itu terdapat hak dan kewajiban ya Bu ya, seseorang dalam bernegara ya Bu ya. Baik. Hak kita sebagai warga Iya, negara, betul. hak kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan keadilan dalam hukum, lalu hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, kumpul, hak untuk hidup layak, dan banyak lagi. Oke Ibu. Ada yang sudah mendapatkan haknya dan ada juga yang masih jauh dari mendapatkan haknya. Misalnya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Masih banyak warga negara yang hidupnya tidak layak. Tapi di satu sisi ada yang sudah terpenuhi hak-haknya. Kebebasan beragama. Kebebasan beragama ada sebagian yang sudah merasakan hak untuk merasakan kebebasan dalam menganut suatu agama, tapi masih ada juga yang agama-agama yang masih ada interupsi-interupsi dari pemerintah. Yang pertama, yang paling utama, kewajiban kita sebagai warga negara adalah mentaati hukum atau peraturan yang ada di negara tersebut. Kita ada di negara Indonesia, berarti otomatis kita harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, salah satunya pajak, misalnya pajak. Lalu taat hukum untuk, misalnya untuk kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan yang terdekat, misalnya dari lingkungan rumah terlebih dahulu, dan baru setelah itu lingkungan yang lebih jauh, dan akhirnya keamanan bernegara. Penting selama hukumnya sendiri bisa berlaku adil untuk warga negaranya. Kalau tidak ada hukum, ya seperti apa negara itu? Betul. Nah, Menyampaikan pendapat mungkin secara langsung tidak, tapi mungkin lewat media sosial. Karena kalau untuk demo apa segala mungkin mahasiswa yang lebih bisa. Kalau ibu rumah tangga mungkin hanya protes-protes, misalnya melalui media sosial dan lain sebagainya. baik Ibu. 2 hours later. Oke, balik lagi masih bersama kita. Saya Azriel dan ini rekan saya Reza. Di sini kita akan melanjutkan dari wawancara yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang hak dan kewajiban. Saat ini kita akan masuki partai yang seru, yaitu membahas tentang nilai-nilai dan norma. Langsung saja kita akan mulai wawancara berikutnya tentang nilai-nilai dan norma. Saksikan berikut ini. 3 hours later. Wah, menarik banget ya teman-teman. Mengenai nilai dulu. Dari pendapat saya sendiri, nilai ini adalah sebuah prinsip atau keyakinan yang dianggap benar oleh orang-orang yang kalau kita tahu ya, contohnya itu seperti kejujuran atau gotong royong. Dan yang kedua, tadi ada namanya norma. Norma ini adalah sebuah pedoman untuk membantu kita bisa jauh lebih tumbuh, berpikir, emotional intelligence, berpikir secara kritis,
Dan yang teman-teman tahu, norma ini memiliki arti sikap. Salah satu contohnya menghormati orang tua. Oke. Nilai dan norma, perbedaannya kan. Nilai ini berbentuk abstrak yang didasarkan dari tindakan seseorang. Sedangkan norma adalah bentuk konkret untuk mengatur nilai-nilai perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Contohnya seperti kita bergotong royong, membantu bersih-bersih entah di perumahan atau sekampung, itu adalah bentuk dari norma. Oke, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa nilai itu kita itu seseorang itu bisa dilihat nilai-nilainya dalam tindakannya. Sedangkan norma itu seperti kita itu mengatur, kita tuh bisa melihat dari perilaku seorang dalam bermasyarakat, teman-teman. Exactly. Oke. Mengenai nilai-nilai yang bisa aku anut dalam sehari-hari itu ada dua. Di antaranya aku paling suka banget baca buku, dan yang kedua mengenai perilaku seorang. Yang pertama dulu, baca buku adalah hal paling efektif untuk bisa memengaruhi dan bisa membaca pikiran isi kepala orang lain. Buku itu ditulis 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih. Tugas kita hanya duduk dan membaca. Dengan cara itu kita sudah bisa melahap semua isi kepala penulisnya. Makanya aku juga sempat baca buku namanya The Principles of the Power. Ini menarik banget ya. Dan dari sini juga aku belajar bahwa ada salah satu penulis namanya filsuf Stoa Marcus Aurelius. Dia pernah bilang, filsuf Stoa Marcus Aurelius pernah menulis, mulailah harimu dengan berkata hari ini. Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang gak tahu diri, sombong, tukang bohong, ansos, kepoan. Dan aku gak bisa menyalahkan mereka karena aku memiliki sifat yang sama dengan mereka. Jadi aku gak bisa merasa mereka. Karena sejatinya manusia itu diciptakan untuk hidup bareng, untuk kerja bareng. Membenci mereka sama saja melawan hukum alam, dan gak ada orang yang berani menyakiti diri kita selain diri kita sendiri. Keren banget. Masya Allah, mantap ini. Jadi bisa dikatakan Bondan ini gemar membaca ya? Ya, benar banget. Luar biasa. Dan dari bukunya juga sangat luar biasa. Apa itu bukunya namanya? The Principles of the Power. Oh, keren banget itu. Jadi bisa didengarkan ya kata-kata dari buku ini. Iya. Sangat luar biasa isinya. Oke. Wow, deep juga pertanyaannya ya. Waduh. Halus. Sebenarnya pernah sih dalam kondisi seperti itu, dan itu benar-benar ke pressure banget di kelas ya. Karena kita juga kalau, apalagi aku kan sebagai UKM ya, UKM. Oh, kelas. UKM. sorry. UKM itu juga harus bisa merangkul semuanya teman-teman kan, harus bisa solid atau segala macam lah, bantu segala permasalahan apapun. Pernah juga ada di situasi itu, dan kadang aku juga gak bisa nyelesain permasalahan itu juga sendiri, gak bisa. Pasti harus dari sumber-sumber yang lain. Bersamaan nih. Benar. Makanya aku tipikal orang tuh kalau ada masalah tuh harus diselesain sekarang. Karena kalau nggak diselesain sekarang tuh nggak afdol, karena pengaruh banget ke sehari-hari, kayak berasa ada utang. Sekarang kalau gue boleh tanya sendiri nih, lo itu tipikal orang yang kalau ada masalah itu harus diselesain sekarang atau I need time, I need space? Kalau saya sih sama seperti Bondan, harus diselesaikan hari ini juga. Karena apa? Takutnya nih, kita itu kan pasti itu pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Entah mungkin nanti ingin selesai kah, atau berkepanjangan lah. Jadi lebih baik sekarang sih daripada di besok-besok atau di nanti. Karena ke kitanya juga kayak ganjal gitu. Ya, karena kita juga karena pokoknya gak enak lah kalau ditunda-tunda itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Berarti ngaruh banget ke sehari-hari ya. Tapi seandainya kalau misalkan dari lo sendiri nih ketemu
orang yang memiliki emotional mature atau bisa disebut emosinya dewasa lah, pemikiran dewasa. Kita situasinya lagi kayak gini, kebayang nggak kalau misalkan diselesaikan saat ini juga? Kebayang nggak kalau misalkan masalahnya tuh diselesaikan dengan secara enjoy, relax, will be okay for you? Sangat oke, karena itu enak gak sih? Iya, Enak ya dengan Communication. ya betul, komunikasi dengan dia ini sudah pemikiran dewasa dan dia juga tahu dalam menyelesaikan masalah seperti apa. Kitanya juga dia bisa apa ya? Bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Benar. Seperti itu. Banget. Menarik ya teman-teman. Wow. Pendapat saya sendiri udah pastinya itu dapat sanksi. Udah pasti dapat sanksi, dan juga kalau misalkan melanggar kayak salah satunya kewajiban kendaraan, contohnya naik motor, itu kan harus pakai helm. Kayak kita melanggar naik motor tapi lupa gak pakai helm, otomatis udah pasti kena sanksi dong. Entah didiskusiin atau biasanya SIM-nya diambil, dijadiin jaminan gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Pengalaman pribadi ya kayak gitu. Wah, bener banget. Ya benar. Soalnya pernah juga pas di jalan tuh sempat kita tuh lampu merah itu kan posisinya kan lagi macet. Sempet ngumpet biar gak ketahuan polisinya. Pas jalan posisinya kita tuh harus ada di belakang mobil biar polisi tuh gak ngeliat kita. itu bener valid banget. Ini gimana intinya? Gak bisa diungkirin lagi. Udah jadi top tire banget. Mantap. Gak kerasa udah mau habis aja waktunya teman-teman. Oke, yang ada 2 segmen di sini yang bakal aku jelasin. Segmen pertama ada namanya toleransi dan keberagaman. Makanya Indonesia dikenal oleh penjuru negara-negara lain. Top nomor 1-nya itu karena keberagaman dan toleransi. Di mana Indonesia ini bisa mempersatukan, bisa mentoleransikan antara suku, budaya, etnis, dan agama. Bisa dijadikan circle, bisa juga dijadikan teman atau sebuah perkumpulan untuk menjadi sebuah toleransi dan keberagaman. Makanya Indonesia bisa disebut toleransi dan keberagaman itu karena Indonesia bisa mempersatukan agama, budaya, tidak mandang ras, tidak mandang apapun. Itu yang nomor 1. Toleransi dan keberagaman. Dan yang kedua, ada namanya integritas dan korupsi. Ini menjadi isu yang paling penting dan PR yang paling penting juga untuk Indonesia. Belakangan ini saya meresearch di kompas.com, Indonesia turun drastis di ekonomi global itu menjadi 2,6% dan meningkat tipis di 2,7% di 2025 mendatang. Ini menjadi PR paling penting juga buat Indonesia untuk lebih grow agar bisa bersaing dengan negara-negara tergengsi di dunia. Itu poin paling penting. Makanya yang teman-teman udah dengar tadi, poin yang pertama mengenai penjelasan aku tadi dari nilai-nilai dan norma. Itu yang pertama poinnya ada namanya toleransi dan keberagaman, dan yang kedua ada namanya integritas dan isu. Pesan terakhir untuk kalian semua, listen me. Kalian jago fisika, kalian jago matematika, kalian jago di bidang keilmuan tertentu, itu bagus. Tapi biasanya orang pintar itu orang yang jago ngomong. So, next video, bye-bye, love you all. See ya. Oke, luar biasa. Kita sudah mendengar mengenai pandangan tentang hak dan kewajiban, juga dengan nilai dan norma. Bukan dari seorang pelatih, bukan juga dari seorang wasit, tapi dari narasumber yang nyata. Karena hidup bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita bermain dengan hati, menjunjung tinggi nilai dan mematuhi norma yang menjaga kita tetap utuh sebagai masyarakat. Saya Azriel Afrizal, Saya Rio Septian. kami pamit undur diri dari studio. Salam keluarga negara.